Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1346 tidak ingin Anda menyentuh. Musik kecapi juga tidak mampu menghentikan Qin Chang terlalu lama. Hanya dalam 3 tarikan napas, Qin Chang dengan mudah menghancurkan susunan itu sebelum berbalik dan menatap Luo Sui dengan dingin. Saat tekanan besar datang menerjang, Tang Jing merasa seolah-olah dia akan terkoyak pada saat berikutnya dan nyawa Luo Sui akan diambil. Adapun Luo Sui, yang berada di samping Tang Jing, wajahnya berubah dan dengan cepat muncul di hadapan Tang Jing. Pergi. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, Luo Sui meraih bahu Tang Jing dan melesat pergi. Jika mereka menunggu Qin Chang bergerak, tidak mungkin mereka berdua bisa menahan serangannya. Luo Sui sangat cerdas. Saat dia melihat Lin Yun mendaki gunung, dia segera melarikan diri, menyeret Tang Jing bersamanya bahkan sebelum Qin Chang sempat merespon. Luo Sui yakin bahwa Qin Chang tidak punya waktu untuk mengurusi dirinya sekarang. Segalanya berjalan seperti yang dia duga. Qin Chang hanya melirik mereka sebelum berbalik untuk melihat ke arah gunung. Saat Lin Yun mencapai puncak gunung, Qin Chang dengan cepat mendorong telapak tangannya ke depan. Tapi Lin Yun dengan cepat memasuki gerbang batu dan gerbang itu terbanting menutup di belakangnya, menyebabkan telapak tangan Qin Chang mendarat di atasnya, dan kekuatan pantulannya langsung membuatnya terbang kembali. Tak lama kemudian, gunung itu tenggelam kembali ke dalam danau. Qin Chang telah merasakan bahaya dan muncul di samping pantai dengan fluktuasi emas. Wajahnya gelap, dan dia merasa kesal sekarang. Tapi matanya berkedip-kedip dan dia tidak kehilangan akal sehatnya. Tepat pada saat itu, Diaken dan murid alam inti Elysium besar Sekte Suantian dari alam inti Elysium besar tiba bersama Lei Jue dan Xuan Ying. Kakak senior Qin. Mereka diperintahkan oleh Qin Chang untuk tidak mengikuti Lin Yun jika mereka menemukannya karena dia secara pribadi akan membuntutinya. Adapun mereka, Qin Chang telah menginstruksikan mereka untuk mengawasinya, dan mereka telah melihat apa yang terjadi sebelumnya, itulah sebabnya mereka bergegas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Petapa agung asal mungkin disembunyikan di puncak gunung. Lei Jue bertanya. Ini tidak terlalu buruk. Mungkin ada bahaya dalam mengambil asal mula petapa agung. Mereka pasti akan keluar setelah mendapatkannya, jadi kita hanya perlu berjaga di luar pagoda, jawab Qin Chang. Tapi dia mungkin akan mendapatkan kesempatan lain dengan asal mula petapa agung, dan kekuatannya mungkin akan meningkat. Seorang ahli alam inti Elysium besar berkata. Itulah yang saya inginkan, jawab Qin Chang. Dia bahkan mungkin membuat terobosan ke alam inti Elysium. Pada saat itu, tidak akan ada yang bisa menekannya, lanjut ahli alam inti Elysium besar itu. Sebelumnya, saat Lin Yun dan Qin Chang bertarung, hal ini memberikan kesan yang mendalam bagi semua orang. Keduanya tidak memanggil hawa mereka. Bahkan jika Qin Chang bisa menekan Lin Yun juga menunjukkan kekuatan yang menakutkan dan berada di tingkat yang lebih tinggi dari transenden yang ditakdirkan lainnya. Jadi jika Lin Yun bisa melangkah lebih jauh, pasti akan sulit untuk menekannya. Tapi wajah Qin Chang dingin dan menjawab, bahkan jika dia mencapai alam inti Elysium, aku juga punya 100 cara untuk menghancurkannya. Di mataku, dia hanyalah seekor cacing yang sedikit lebih kuat dari semut biasa. Tapi dia tetaplah seekor cacing, jadi bagaimana jika dia mencapai alam inti Elysium? Menurutmu dia bisa berubah menjadi naga? Dia memelototi ahli alam inti Elysium besar dengan jijik di kedalaman matanya. Dia tidak bisa repot-repot menjelaskan karena orang-orang ini tidak berada di level yang sama dengannya, jadi mereka tidak tahu apa yang dia pikirkan. Zhao Yan dan Gong Sun Yan ada di sana, tetapi mereka tidak berani mendekat karena Sekte Suantian. Namun pada kenyataannya, semua orang jauh dari Sekte Suantian, dan tidak ada yang berani mendekati Qin Chang setelah menyaksikan kekuatannya. Jadi bisa dibayangkan betapa beraninya Luo Sui. Apa itu kunci rahasia Kuxuan? Kaisar Pedang bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu, berdiri di belakang Zhao Yan. Ada desas-desus bahwa mereka yang mendapatkan kunci rahasia Kuxuan akan mendapatkan asal mula orang suci yang agung. Tapi aku tidak berpikir bahwa Lin Yun memilikinya. Bajingan itu benar-benar beruntung, jawab Gong Sun Yan. Aku belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Kaisar Pedang menggelengkan kepalanya dan melihat ke danau. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan asal-usul petapa agung lagi, kan?
Gong Sun Yan berkata dengan nada sedikit enggan. Bagaimanapun juga, dia masih bermimpi bahwa dia mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan dengan adanya Kaisar Pedang. Tetapi berpikir bahwa Lin Yun telah mengambil langkah lebih maju, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Bagaimanapun juga, dia selalu ingin mengalahkan Lin Yun sejak pertarungan mereka di paviliun pedang tersembunyi. Siapa bilang aku menginginkan asal mula petapa agung? Kaisar Pedang menunjukkan tatapan aneh pada Gong Sun Yan, membuat Gong Sun Yan tertegun sejenak sebelum memasang ekspresi canggung setelah dia pulih dari keterkejutannya. Lagi pula, bagaimana mungkin asal-usul suci agung memasuki mata Kaisar Pedang? Gong Sun Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hati tentang mengapa Kaisar Pedang ingin mencari asal mula petapa agung karena dia tidak menginginkannya. Tapi dia tidak berani bertanya karena Kaisar Pedang bukanlah orang yang bisa dia provokasi, bahkan jika dia tidak datang dengan tubuh aslinya. Gong Sun Yan, apa yang kau gumamkan? Aku bisa merasakan hawa dingin yang datang darimu sejak kita keluar dari istana. Jangan bilang kalau kamu dirasuki hantu. Zhao Yan berkata sambil menatap Gong Sun Yan. Apa yang kau bicarakan? Kaulah yang dirasuki hantu. Gong Sun Yan merasa bersalah pada awalnya, tetapi dia tidak senang ketika mendengar apa yang dikatakan Zhao Yan dan menegurnya. Haha. Zhao Yan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menatap Kaisar Pedang di belakangnya. Sejak mereka keluar dari istana, Zhao Yan menyadari bahwa dia tidak bisa tenang karena dia bisa merasakan seseorang menatapnya. Mengambil 2 langkah ke depan, dia tiba-tiba memukul dengan jari-jarinya. Kaisar Pedang hanya tersenyum ketika dia melihat adegan ini. Tepat ketika jari-jari Zhao Yan akan mencapai dahinya, dia tiba-tiba bergerak dan jari-jarinya mengetuk dahi Zhao Yan. Hal ini membuat pikiran Zhao Yan meledak dan matanya berbinar. Namun pada saat berikutnya, Zhao Yan menjadi linglung seolah-olah jiwanya telah dikeluarkan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, ekspresinya juga menjadi kaku seperti patung. Ketika Gong Sun Yan melihat pemandangan ini, mulutnya terbuka lebar, dan matanya memerah. Mungkinkah ini kesempatan yang diberikan oleh Kaisar Pedang? Dia kemudian dengan emosional bertanya, senior, mengapa Anda tidak memberi saya bimbingan? Hatiku sebagai seorang pendekar pedang dapat dibuktikan oleh matahari dan bulan, dan aku adalah seseorang yang memiliki martabat yang sama denganmu. Kau tidak bisa memotongnya, senyum Kaisar Pedang. Tidak. Senior, aku bersedia berlutut padamu, kata Gong Sun Yan sambil berlutut. Tapi Kaisar Pedang tersenyum sebelum dia berkata, menurutku kau lebih bodoh dan aku harus memukul kepalamu daripada menepuk dahimu. Setelah selesai, Kaisar Pedang menamparkan kepala Gong Sun Yan. Detik berikutnya, informasi yang tak terbatas mulai masuk ke dalam pikiran Gong Sun Yan saat pemahaman yang terlibat dalam pedang Dao mulai mengalir. Saat itu juga, dia dan Zhao Yan seperti patung, yang satu berdiri dan yang lain berlutut. Gong Sun Yan, terima pukulan ini dariku, jika kamu berani berlutut di depan orang lain lagi di masa depan, maka aku akan membunuhmu dengan pedang, dimanapun kamu berada. Suara dingin Kaisar Pedang bergema di dalam benak Gong Sun Yan. Kaisar Pedang kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki danau. Di dalam gerbang batu, ketika Lin Yun mendapatkan kembali pijakannya, dia segera mengambil pil untuk memulihkan lukanya. Setelah dia membuat seluruh siklus dengan sutra pedang Ziyuan, dia membuka matanya dan menghela nafas panjang. Qin Chang benar-benar terkenal sebagai yang pertama di peringkat Empyrean. Tunggu, dia seharusnya lebih kuat dari yang dikabarkan. Adik laki-laki, kamu sudah sangat kuat. Jiang Liken berkata, kamu dan Qin Chang sama-sama seimbang. Itu berarti selain Qin Chang, kamu sudah tak terkalahkan di peringkat Empyrean. Yang lain tidak terkejut ketika mereka mendengarnya karena sepertinya memang begitu. Jika berita itu tersebar, itu pasti akan menyebabkan fluktuasi besar di domain tandus kuno, belum lagi Lin Yun baru tiba di alam Kunlun selama setengah tahun. Sama rata. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya kartu truf, tapi dia juga punya kartu truf. Hanya saja dia tidak mengeluarkan konstelasinya dan juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika bukan karena bantuan Luo Sui, tidak akan mudah bagiku untuk memasuki gerbang batu. Kedatangan Lin Yun di alam Kunlun terlalu singkat, dan fondasinya secara alami tidak ada bandingannya dengan Qin Chang. Dia hanya bisa menggunakan niat pedang langit untuk menebusnya, tapi jarak antara kultivasi mereka terlalu besar. Dibandingkan dengan Qin Chang, dia masih belum bisa menyamai. Ye Ziling mengunci alisnya dan berkata, bagaimana dia tahu begitu banyak teknik bela diri klan naga? Dia bukan bangsawan dari Kekaisaran Naga Ilahi, jadi ada yang aneh dengan dia.
Tidak hanya bangsawan dari Kekaisaran Naga Ilahi yang bisa mempelajari teknik bela diri klan naga, kata Su Xiao sambil membantu Lin Yun berdiri. Mari kita cari asal mula petapa agung dulu. Seharusnya ada di sini, kata Lin Yun. Di dalam gerbang batu ada lorong yang lembab, dan mereka berjalan selama 1 jam sebelum mata mereka menyala. Ada gunung lain yang muncul di depan mereka. Gunung ini tidak besar, dan diselimuti cahaya suci dan aroma herbal. Di gunung itu, ramuan suci yang langka bisa dilihat di mana-mana. Ya Tuhan, ini adalah ladang herbal, dan mereka setidaknya berusia 3000 tahun. Jika saya bisa mendapatkan beberapa, saya bisa mencapai alam inti Elysium besar dalam setengah jam, dan saya bahkan bisa mencoba mencapai alam inti Elysium surgawi dalam setahun. Jiang Liken berkata dengan gembira. Mata Ye Ziling juga bersinar cerah karena dia juga terkejut dengan ladang herbal ini. Lin Yun telah memperoleh 10 ramuan suci, dan itu sudah merupakan panen besar di mata mereka. Tapi ramuan suci bisa dilihat di mana-mana di sini, dan ini membuat mereka emosional. Ketika mereka menyapu pandangan mereka ke gunung, mereka tidak bisa mengatakan berapa banyak obat mujarab yang ada di sana. Ini terlalu boros. Nafas Feng Zhang dan Liu Qingyan juga menjadi tergesa-gesa saat mereka melihat ladang herbal. Ada yang tidak beres. Cahaya obat mujarab suci tampaknya terfokus di puncak. Ye Ziling tiba-tiba berkata karena cahaya yang dipancarkan dari obat mujarab suci mengalir ke puncak gunung. Asal mula petapa agung seharusnya berada di puncak, kata Su Xiao, sebelum dia menyerahkan kunci rahasia Kuksuan kepada Lin Yun. Tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, semua orang selain Lin Yun tiba-tiba membeku. Apa yang terjadi? Lin Yun memegang Profound Wither Key saat dia mencoba menyentuh Su Xiao, tapi tangannya segera terpental. Semua orang diselimuti cahaya hitam dan putih, membuat situasi ini tampak aneh. Melayang seperti bebek selama setengah seumur hidup untuk dihancurkan oleh hujan yang berhati dingin. Kehidupan Catkins mirip dengan dupa, layu karena angin. Sebuah suara tua tiba-tiba bergema. Dari cahaya di puncak gunung, seorang tetua berambut putih berjalan keluar dan melambaikan tangannya. Pedang pemakaman bunga tiba-tiba terbang keluar dari kotak pedang Lin Yun. Ini membuat Lin Yun terkejut sebelum dia mengulurkan tangan dan mengingat pedang pemakaman bunga kembali ke tangannya. Pemandangan ini membuat tetua berambut putih itu terkejut karena dia tidak menyangka pedang pemakaman bunga itu akan mengakui pemilik baru. Melihat ekspresi hati-hati Lin Yun, dia berkata, anak muda, tidak perlu cemas. Sudah lama sekali aku tidak melihat pedang itu. Aku tidak memiliki permusuhan terhadapmu. Aku adalah layu mendalam. Aku tahu kau tidak memiliki permusuhan. Aku hanya tidak ingin kau menyentuh pedangku, jawab Lin Yun. Bab 1347 Kisah Pedang. Kau tidak ingin aku menyentuh pedangmu. Pendeta Agung Kuksuan tertegun sejenak, dan dia tidak bisa mengerti mengapa Lin Yun mengatakan itu. Itu benar. Atau, senior bisa meminta izin dariku terlebih dahulu. Jika kau ingin mengambilnya tanpa seizinku, tentu saja tidak mungkin aku bisa menyetujuinya, jawab Lin Yun. Pendeta Agung Kuksuan menyapu pandangannya pada pedang pemakaman bunga. Tapi tepat ketika dia hendak membuka mulutnya, dia menyadari bahwa Lin Yun telah mengecilkan kembali tangannya yang memegang pedang pemakaman bunga. Ketika Lin Yun melihat tatapan suciwan Agung Kuksuan, dia juga terkejut. Dia menyadari bahwa reaksinya sedikit ekstrim karena pendeta Agung Kuksuan telah mati, dan dia tahu bahwa seseorang yang akan mati tidak akan merebut pedangnya. Apakah dia selalu seperti ini? Haha, Lin Yun, kamu benar-benar mengesankan sekarang. Apakah kamu masih menginginkan asal mula petapa agung? Suara Lil Purple bergema dari kotak pedang. Ada apa denganku? Lin Yun juga bingung karena tindakannya sedikit terlalu tidak normal. Tepat pada saat itu, Lil Purple menjawab, sederhana. Biarkan permaisuri ini memberitahumu tentang itu. Itu sama seperti Anda merebut istri seseorang, dan Anda menggunakannya dengan baik. Tapi kamu tiba-tiba melihat anak suami, jadi kamu merasa bersalah sekarang. Diam. Lin Yun dengan dingin menjawab. Memikirkannya lagi, apa yang dikatakan Lil Purple memang masuk akal. Sedikit masuk akal. Tapi Lin Yun segera menenangkan dirinya dan menarik napas dalam-dalam, senior, tolong lihatlah. Tapi itu masih dalam proses peningkatan sekarang, jadi lebih baik jika Anda tidak menggambarnya. Petapa Agung Kuksuan mengambil pedang itu dan tersenyum, di dunia ini, tidak ada orang lain yang bisa mencabut pedang ini selain dia. Masa lalunya sudah berlalu. Bahkan jika Kaisar Selatan masih hidup, dia juga akan senang karena pedang pemakaman bunga telah menemukan pemilik baru.
Menghembuskan nafas dalam-dalam, Lin Yun tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Pendeta Agung Kuksuan adalah benar, dan apa yang dikatakan Lil Ungu adalah omong kosong belaka. Jika dia mati suatu hari nanti, dia juga ingin pedang pemakaman bunga menemukan pemilik baru yang layak untuk itu. Senior, apakah Anda tahu asal-muasal pedang ini? Lin Yun bertanya. Tentu saja aku tahu. Petapa Agung Kuksuan memandang pedang pemakaman bunga seolah-olah dia telah kembali ke 3000 tahun yang lalu, kembali ke era kemunculan 9 kaisar. Pedang pemakaman bunga pernah digunakan oleh guruku ketika dia masih muda. Itu adalah hadiah dari teman masa kecilnya. Kemudian, ketika tuanku menjadi kaisar selatan dan namanya mengguncang alam Kunlun, ada banyak wanita yang mengejarnya. Orang suci layu yang mendalam berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dibandingkan dengan orang-orang itu, segala sesuatu tentang istri tuanku pucat dibandingkan. Pada saat itu, ada seorang wanita yang tak tertandingi yang menunjukkan cintanya pada guruku, dan mereka berdua selalu bersama. Wanita itu membuat istri tuanku merasa rendah diri, merasa bahwa dia tidak layak untuk tuanku. Dia mengira hati tuanku telah berubah. Jadi dia diam-diam menyembunyikan dirinya agar tuanku dan wanita itu bisa bersama. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, Kaisar Selatan Senior seharusnya tidak menjadi orang seperti itu. Ya, desah Pendeta Agung Kuksuan. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa Kaisar Selatan dan wanita itu adalah pasangan yang sempurna. Tapi saat kata-kata yang lebih buruk menyebar ke istri tuanku, ini membuatnya merasa lebih rendah diri. Jadi dia pergi dengan cepat tanpa sepengetahuan siapapun dan bahkan tuanku pun tidak dapat menemukannya. Guru saya juga berada di bawah tekanan besar pada saat itu karena banyak senior yang optimis tentang mereka sebagai pasangan. Jika mereka berdua bersama, itu bisa memuaskan banyak orang. Tapi guruku menanggung tekanan dan menghabiskan 3 tahun ingin meningkatkan pedang pemakaman bunga menjadi artefak ilahi untuk menunjukkan hatinya. Menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres setelah mendengarkan Pendeta Agung Kuksuan, Lin Yun bertanya, pedang pemakaman bunga bukanlah pedang yang digunakan oleh Kaisar Selatan. Tidak juga. Sejak awal, itu adalah artefak yang dalam, dan tuanku sudah lama tidak menggunakannya. Tapi meski begitu, dia masih menyimpan pedang itu setiap saat, kata orang suci layu yang mendalam. Mendengar itu membuat wajah Lin Yun berubah karena dia bisa membayangkan biaya yang sangat besar untuk meningkatkan artefak yang dalam menjadi artefak dewa. Yang terpenting, tidak perlu untuk itu karena Kaisar Selatan sudah memiliki senjata yang lebih kuat. Tapi 3 tahun kemudian, ketika pedang pemakaman bunga menjadi artefak ilahi, semua orang di dunia tahu tentang hati tuanku. Pada saat itu, istri tuan juga tahu bahwa dia telah bersalah pada tuanku. Jadi, mereka berdua kembali bersama, dan tuanku membayar harga yang lebih besar untuk berpisah dengan wanita lain itu, menyinggung banyak senior yang telah memperlakukannya dengan baik dalam prosesnya, kata Pendeta Agung Kuksuan dengan suara sedih sambil merenung. Lin Yun juga bersusah payah menenangkan hatinya. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan rasa hormat pada Kaisar Selatan. Bahkan jika dia berdiri di puncak Kunlun, dia hanya mencintai satu orang seumur hidupnya. Bahkan jika dia telah menjadi Kaisar Selatan, dia tidak pernah melupakan cinta lamanya. Bahkan jika itu hanya sebuah artefak yang mendalam, dia tidak pernah melupakan hatinya. Tapi aku takut apa yang terjadi selanjutnya tidak baik, kan? Lin Yun bertanya. Melayang seperti bebek selama setengah seumur hidup untuk dihancurkan oleh hujan yang berhati dingin. Kehidupan Catkins mirip dengan dupa, layu karena angin. Dia mendengar suara sedih mengucapkannya di telinganya ketika dia menerima pengakuan pedang saat itu. Sambil menganggukkan kepalanya, biksu layu yang mendalam berkata, setelah tuanku menjadi kaisar, dia tinggal bersama istrinya selama 10 tahun sebelum istrinya meninggal. Guruku dipenuhi dengan kesedihan dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba menghidupkannya kembali. Tapi bagaimana manusia bisa dihidupkan kembali? Guruku memahami dao hidup mati, jadi dia secara alami mengetahui kebenarannya. Tapi dia hanya tidak mau mengakuinya, yang pada akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Lin Yun terdiam. Dia tahu bahwa Kaisar Selatan dari 9 kaisar diketahui telah jatuh. Adapun kaisar-kaisar yang lain, hanya saja mereka jarang tampil di depan umum. Setelah mencapai puncaknya, masa hidup mereka tidak lagi terbatas pada 3000 tahun. Perlakukan pedang itu dengan baik, kata orang suci layu yang mendalam dengan ekspresi serius. Itu sangat menyentuh. Suara isak tangis Lil Purple bergema dari kotak pedang, yang mengejutkan Lin Yun. Itu pasti.
Lin Yun mengencangkan cengkeramannya pada pedang pemakaman bunga. Pedang itu telah melalui hidup dan mati bersamanya begitu lama. Bahkan tanpa cerita petapa agung Kuksuan, Lin Yun akan memperlakukan pedang ini dengan baik dan tidak akan menyerah seumur hidupnya. Suatu hari nanti, dia akan membuat semua orang di alam Kunlun tahu tentang pemakaman bunga, tahu tentang pedang pemakaman bunga miliknya. Menyimpan pedang itu, Lin Yun mengeluarkan kunci rahasia Kuksuan dan bertanya, "Senior, apakah karena kunci ini aku tidak dibatasi?" Selain dia, semua orang dibatasi, termasuk Su Ziao. Waktu sepertinya berhenti di sekitar mereka. Itu benar, kata orang suci layu yang mendalam. Aku meninggalkan kunci ini saat itu, ingin menemukan orang yang ditakdirkan. Kecuali orang yang menemukan ini lemah, mencoba mengambilnya dengan paksa hanya akan berakhir dengan kematian. Tapi sepertinya itu adalah karma karena kamu adalah seseorang yang menerima pengakuan pedang pemakaman bunga. Mendengar itu, Lin Yun tiba-tiba teringat bagaimana Qin Chang tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya. Mungkinkah Qin Chang sudah menduga hal ini? Jika itu masalahnya, maka Qin Chang benar-benar menakutkan. Saya sudah mati selama bertahun-tahun, dan saya tidak punya banyak waktu tersisa. Tapi aku sangat senang untuk tuanku karena pedang pemakaman bunga telah menemukan pemilik baru. Sang pendekar layu agung tersenyum. Emosinya nyata, yang membuat Lin Yun merasa sedih untuknya. Dia bertanya, adakah cara agar aku bisa menyelamatkan jiwamu? Menggelengkan kepalanya, petapa agung Kuksuan tersenyum. Kamu adalah anak yang baik. Aku tidak memiliki keterikatan dengan dunia ini lagi. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, penyesalan apa lagi yang aku miliki? Aku hanyalah seutas jiwaku, dan kamu seharusnya bahagia karena akhirnya aku bisa bebas. Tapi, Lin Yun mengertakkan gigi karena dia merasa sudah lama mengenal pendeta agung Kuksuan. Jadi dia tidak ingin petapa agung Kuksuan pergi begitu saja. Aku tidak punya banyak waktu tersisa. Jadi berikan aku kuncinya. Petapa agung Kuksuan mengambil kunci dari Lin Yun dan berkata, kamu seharusnya bisa merasakan batasan pada kunci ini. Faktanya, kunci ini sendiri ada untuk asal mula petapa agung. Saya akan menempatkan asal mula petapa agung di dalamnya dan menempatkan kuncinya di dalam tubuh Anda. Ketika Anda membuka setiap batasan, Anda akan dapat menyerap bagian dari asal mula petapa agung. Itu juga berarti saya sudah bisa mulai memurnikan asal mula petapa agung sekarang. Lin Yun bertanya. Menganggukkan kepalanya, petapa agung Kuksuan menjawab, ya. Biasanya, Anda seharusnya tidak dapat menyempurnakan asal mula petapa agung pada kultivasi Anda, dan setiap penyempurnaan akan berbahaya. Anda bahkan akan mati jika Anda tidak berhati-hati. Jadi, Anda harus siap sebelum membuka setiap batasan. Jika tidak, tidak hanya tidak akan menguntungkan Anda, bahkan mungkin merusak fondasi Anda. Aku akan mengingatnya. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Dengan asal mula petapa agung, itu lebih dari cukup baginya untuk mengejar para jenius tingkat atas di alam Kunlun. Mengapa Qin Chang begitu kuat? Ini karena dia lahir di alam Kunlun, tidak seperti Lin Yun, dan fondasinya jauh lebih kuat daripada miliknya. Qin Chang hanyalah yang pertama di peringkat Empyrean, dan masih banyak jenius yang lebih kuat di peringkat inti Elysium. Dia tahu bahwa Qin Chang bukanlah jenius terkuat, dan dia akan melihat lebih banyak lagi di masa depan. Petapa agung Kuksuan memandang Lin Yun dan terkejut, ada cahaya keemasan di samudera aura Anda. Apakah Anda mencapai pertemuan 7 bunga di alam jiwa surgawi? Lin Yun tidak menyembunyikannya dari orang suci layu yang mendalam dan menjawabnya dengan jujur. Mendengar itu, orang suci layu yang mendalam tersenyum. Menurut apa yang saya tahu, bahkan di era keemasan, tidak banyak orang yang bisa mencapai konvergensi 7 bunga. Dengan fondasi Anda saat ini, Anda dapat membatalkan batasan pertama. Ketika dia berbicara, dia mengaktifkan kunci di tangannya dan retakan yang menakutkan menyebar di gunung. Ketika cahaya bersinar dari jurang di bawah retakan, setiap berkas cahaya begitu menakutkan sehingga terlihat sangat tajam, seperti ujung senjata dewa. Pada saat yang sama, aura menakutkan muncul dari jurang, tetapi beruntunglah bahwa orang suci layu yang mendalam berada di samping Lin Yun. Jika tidak, dia pasti sudah terbaring di tanah sekarang. Mengangkat kepalanya, ada bola cahaya yang tampak seperti matahari keemasan yang memancarkan aura ilahi. Tepat pada saat itu, sebuah suara agung bergema. Itu adalah asal mula petapa agung yang ditinggalkan oleh petapa agung Kuksuan setelah dia meninggal. Kekuatannya terlalu besar, dan itu jauh melampaui imajinasi Lin Yun. Ayo. Petapa agung Kuksuan mengenakan ekspresi serius dan asal petapa agung membumbung tinggi ke langit, sebelum memasuki kunci rahasia Kuksuan.
Lin Yun, apakah kamu siap? Ketika asal mula petapa agung memasuki kunci, Great Sein layu mendalam mendorong dengan tangannya dan kunci itu menusuk ke dada Lin Yun sebelum memasuki hatinya. Tiba-tiba, rambut Lin Yun berkibar tertiup angin dan dia mengeluarkan raungan. Dia diselimuti oleh cahaya keemasan yang mewarnai langit dan bumi dengan warna emas dan darahnya mulai mendidih. Lin Yun, tenanglah dan alirkan energi astralmu untuk memadukan darah jantungmu dengan kunci rahasia kuksuanmu. Jika tidak, kamu akan mati jika asal mula suci agung menyebar. Nada kubur dari Sifu Layu Agung bergema di dalam telinga Lin Yun. Bab 1348 Bulu-bulu gagak emas. Lin Yun duduk di tanah dan mengedarkan sutra pedang Ziyuan untuk mengisi tubuhnya dengan energi astral. Saat energi astral menyelimuti kunci rahasia kuksuan, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyatu. Dengan menjernihkan pikirannya, Lin Yun mengendalikan Profound Wither Key untuk terus melahap cahaya yang berasal dari asal mula petapa agung. Kunci itu ditancapkan ke dadanya, dan darah menetes dari jantungnya. Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa, tapi tidak berani terganggu olehnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menahan rasa sakitnya. Kekuatan dari asal mula petapa agung terlalu menakutkan. Hanya kunci rahasia kuksuan yang bisa bertindak sebagai wadah untuk asal mula petapa agung, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan bahkan jika fisiknya sebanding dengan artefak 1000 rune suci. Bagaimanapun juga, organ dalam, darah, dan tulangnya belum dimurnikan. Jadi tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan dari asal mula petapa agung. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Lin Yun memasuki kondisi kosong dan memusatkan semua perhatiannya untuk mengendalikan kunci rahasia kuksuan untuk menyegel asal mula petapa agung. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh masuk. Orang ini adalah Kaisar Pedang, Yu Qingfeng. Ketika Yu Qingfeng mendarat di tanah, dia melihat semua ramuan suci yang layu dan esensi ramuan suci yang berubah menjadi aura surgawi yang memenuhi setiap sudut ruang ini. Esensi itu secara tidak sadar diserap oleh tubuh Jiang Liken dan yang lainnya. Saat aura surgawi memasuki tubuh mereka, aura mereka mulai meningkat dengan cepat. Sayang sekali. Yu Qingfeng menghela nafas. Saat dia menyapu pandangannya ke arah Jiang Liken dan yang lainnya, dia terkejut saat melihat Ye Ziling. Dalam sepersekian detik, Yu Qingfeng datang ke hadapan Ye Ziling dengan keterkejutan di matanya yang semakin dalam. Fisik pedang naga ilahi dengan garis keturunan suci klan salju berseri. Ini benar-benar pohon muda yang bagus. Kamu pasti sangat menderita selama bertahun-tahun. Yu Qingfeng bergumam. Jika salah satu dari mereka terbangun, dia akan sebanding dengan transenden yang ditakdirkan, tetapi jika mereka terbangun pada saat yang sama, maka mereka akan berbenturan satu sama lain. Yu Qingfeng, kamu di sini, kata petapa agung kuksuan. Kamu lakukan pekerjaanmu, pertama. Anak-anak nakal ini benar-benar menarik, senyum Yu Qingfeng. Biar ku bantu kau, kalau begitu. Ketika jarinya mengetuk dahi Ye Ziling, raungan dahsyat bergema dari tubuhnya saat bunga salju ungu muncul, dan masing-masing bunga mengandung energi petir yang menakutkan. Di bawah jarinya, fisik pedang naga ilahi dan garis keturunan suci klan salju berseri mulai menyatu. Radiant Snow dan Divine Dragon, apa sebutannya setelah keduanya bergabung bersama? Yu Qingfeng merenung sejenak sebelum matanya berbinar dan tersenyum. Fisik naga berseri ilahi, kedengarannya cukup bagus. Menganggukkan kepalanya, aura Yu Qingfeng kemudian jatuh ke Su Ziao. Dia bingung dan senyumnya juga berangsur-angsur menghilang dari wajahnya. Saat wajahnya berubah, dia bisa merasakan bahwa ada energi di tubuh Su Ziao yang sepertinya berasal dari seorang teman, aura yang akrab ini. Menarik. Yu Qingfeng tersenyum tetapi dia tidak mendekati Su Ziao. Dia muncul di samping petapa agung kuksuan. Ketika dia melihat darah di dada Lin Yun, dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, sungguh menyedihkan. Apakah kamu benar-benar harus melakukannya dengan cara ini? Jika tidak ada wadah, menyerap asal mula petapa agung tidak berbeda dengan kematian, kata Sifu Layu yang mendalam. Meliriknya, Yu Qingfeng berkata, jadi ini adalah kunci rahasia kuksuan. Kenapa aku tidak mendengarnya sebelumnya? Baiklah, saya di sini untuk 7 pagoda ubin mengkilap berharga. Saya telah membantu Anda sekali saat itu, dan Anda sudah menemukan orang yang Anda tunggu-tunggu. Jadi tidak masalah bagiku untuk mengambil pagoda 7 ubin kaca berharga, kan? Mari kita tunggu. Setidaknya setelah anak-anak ini pergi, jawab Pendeta Layu Agung. Itu juga bisa. Yu Qingfeng melihat sekeliling. Pagoda 7 ubin kaca berharga masih cukup bagus. Meskipun sudah lama kehilangan Xuan Huang dan tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula, ia memiliki kemampuan menentang surga yang penting bagi orang suci lainnya.
Lebih tepatnya, tanah suci lain memilikinya, tetapi tidak dengan kota langit. Aku akan melihat-lihat dulu, kalau begitu, kata Yu Qingfeng. Sulit untuk membayangkan bahwa seorang kaisar yang diberi pedang sebagai gelarnya akan terlihat begitu santai. Tunggu. Petapa Agung Kuksuan sejenak ragu-ragu sebelum dia melanjutkan, jika memungkinkan, bantu saya menjaga anak ini. Dia secara alami tahu bahwa asal mula Petapa Agung akan membawa masalah bagi Lin Yun. Dia memegang kendali di Pulau Kuksuan, tapi tidak di luar. Yu Qingfeng tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Sepertinya kau sudah merencanakan ini sejak saat itu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaanku saat ini. Jika dia bisa bertahan melaluinya, maka itu tidak akan menjadi masalah bagiku karena itu hanya satu pedang. Mengambil 2 langkah keluar, Yu Qingfeng ragu-ragu sebentar sebelum dia menunjuk ke arah Su Ziao dan bertanya, apakah kamu tahu siapa gadis itu? Melihat Su Ziao, Petapa Agung Kuksuan mengunci alisnya sebentar sebelum dia menjawab, aku bisa menebaknya secara kasar. Takdir benar-benar aneh. Karma dari 3000 tahun yang lalu jatuh ke mereka sekali lagi. Yu Qingfeng menatap Su Ziao dengan tatapan rumit sebelum dia pergi karena dia benar-benar menyukainya. 1 jam kemudian, asal mula Petapa Agung menyatu ke dalam kunci rahasia Kuksuan, dan luka di dada Lin Yun perlahan-lahan menutup. Ketika dia membuka kembali matanya, dia menghela nafas lega, melihat bahwa Sein Agung Kuksuan masih ada. Seseorang ada di sini sebelumnya. Lin Yun bertanya karena dia samar-samar bisa merasakan aura lain, yang dijawab oleh Sifu Layu yang mendalam dengan menganggukkan kepalanya. Senior, saya punya lukisan yang saya ingin Anda lihat. Lin Yun mengeluarkan lukisan mawar dari kantong interspasial dan bertanya, saya ingin bertanya apakah ini lukisan hidup mati. Ini bukan lukisan hidup mati. Ini adalah lukisan yang dibuat oleh guruku di akhir hidupnya, dan ada 3 teknik pedang yang tersembunyi di dalamnya. Mereka disebut Das Light, Riang, dan 9 Langit. Pencapaianmu dalam rune spiritual tidak cukup tinggi, jadi kau tidak dapat memahami kedalamannya, jelas orang suci Layu yang mendalam. Lukisan ini dan pedang pemakaman bunga diletakkan di makam guruku bersama pakaiannya. Makam dengan pakaiannya. Lin Yun bertanya dengan nada terkejut. Guruku memiliki 3 harta karun yang kuat saat dia masih hidup, lukisan hidup mati, tulang naga surgawi, dan jimat pemanggil surga. Yang pertama berisi pemahamannya tentang dao hidup mati dan dibuat dengan rune ilahi. Itu adalah harta karun yang telah disempurnakan oleh tuanku sendiri. Sedangkan untuk 2 lainnya, mereka memiliki sejarah yang panjang, tetapi mereka juga yang paling diinginkan orang lain. Petapa Agung Kuksuan menghela nafas. Tapi sayang sekali aku tidak tahu di mana mereka berada. Guruku meninggalkan ketiga harta itu di makam aslinya, menunggu penggantinya. Tapi terlalu banyak orang yang mengincar hartanya, jadi guruku membuat 9 makam yang hanya berisi pakaiannya, selain makam aslinya. Pada saat ini, Lin Yun akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Suatu hari, kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki makam guru. Ingatlah untuk membiarkan guru dan istrinya beristirahat dengan tenang, kata Pendeta Agung Kuksuan saat tubuhnya perlahan-lahan menjadi transparan. Senior, Lin Yun berteriak. Saat Pendeta Agung Kuksuan secara bertahap mulai menghilang, dia masih mengenakan senyuman di wajahnya, anak yang baik. Kamu tidak perlu merasa sedih untukku karena aku senang bisa melihat pedang pemakaman bunga sebelum kematianku. Saya mengembangkan dao hidup mati, jadi saya secara alami melihat kehidupan dan kematian. Itu hanya siklus reinkarnasi. Senior, Lin Yun berteriak dengan suara sedih dengan matanya berair. Mereka baru saja mengenal satu sama lain selama hampir 1 hari, tapi dia tidak bisa melihatnya sekarang. Hasil ini sulit untuk dia terima. Lin Yun, apa yang dia katakan itu benar. Kamu tidak perlu merasa sedih untuknya karena dia telah memenuhi keinginan terakhirnya untuk menemukan penerus dari asal mula Petapa Agung. Suara Lil Purple bergema dan melanjutkan, kau harus membuka segel pertama dan mencapai alam inti Elysium sebelum bekerja keras untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Lil Purple terbang keluar dari kotak pedangnya dengan tablet batu di tangannya. Itu adalah lempengan batu yang mereka ambil dari Chang Yun. Aliran waktu di sini berbeda dengan dunia luar. Sebulan di sini setara dengan 3 hari di dunia luar. Lil Purple melihat sekeliling sebelum dia bergumam, pagoda 7 ubin mengkilap yang berharga masih cukup cocok untuk kultivasi bahkan setelah kehilangan Xuan Huang. Tapi sayang sekali kita tidak bisa membawanya. Kemudian lagi, hukum ruang waktu membutuhkan sumber daya yang sangat banyak, jadi tidak ada gunanya bagimu untuk membawanya. 1 bulan di sini setara dengan 3 hari di luar. Lin Yun bertanya, itu benar.
Masih banyak esensi Sein Elixir di sini, jadi tempat ini sangat cocok untuk membuat terobosan, kata Lil Purple. Lin Yun menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah loh batu itu sebelum dia melanjutkan, apa kau sudah selesai menyelidiki loh batu itu? Mengapa saya perlu menyelidikinya? Lil Purple menjawab dengan jijik. Aku lahir sebelum surga, dan aku berusia 18 tahun, 1 tahun untuk setiap era. Bagaimana mungkin ada rune kuno yang tidak aku kenali? Jadi, apa yang tertulis di atasnya? Lin Yun bertanya, mengabaikan bualan Lil Purple. Kamu cukup beruntung. Tablet batu ini memiliki bagian alam inti Elysium dan alam nadi naga dari seni mengejar matahari ilahi yang terekam di dalamnya, bersama dengan cara memanifestasikan teknik rahasia sayap gagak emas. Tapi bukan itu yang terpenting dari tablet ini. Lil Purple membuat Lin Yun tetap tegang saat dia menyerahkan tablet batu itu. Aku sudah memecahkan batasannya. Jadi kamu bisa menghancurkannya dan melihatnya. Itu akan tergantung pada keberuntunganmu untuk melihat apakah kau mendapatkan rune suci asal atau rune suci asal. Mengambil tablet batu itu, Lin Yun menarik napas dalam-dalam sebelum dia menghancurkannya. Ketika tablet batu itu hancur, bulu-bulu emas muncul darinya. Melihat bulu itu, Lil Purple dan Lin Yun sempat kecewa sebelum mata mereka berbinar karena ada sebuah rune suci yang terukir di atasnya yang memancarkan cahaya yang berkobar-kobar. Bulu-bulu gagak emas. Lil Purple bersuka cita. Itu sebenarnya bulu-bulu gagak emas. Kamu bisa menggunakannya sebagai dasar untuk mewujudkan sayap gagak emas yang asli. Kamu sudah sangat beruntung, bahkan jika itu bukan rune ilahi. Cek, cek. Bulu-bulu gagak emas dengan ukiran rune suci asal terukir di atasnya, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak saya perkirakan. Bab 1350 membuat sup dengan tulang naga emas. Ketika sepasang sayap terbuka di belakang Lin Yun, sebuah rune suci asal yang lengkap juga memasuki pil emas di Istana Ungu. Detik berikutnya, pil emas mulai bersinar terang. Saat pil emas berputar, ukurannya mulai membesar sedikit demi sedikit, dan semua energi astral tak terbatas di Istana Ungu juga menyusut menjadi tetesan cairan emas. Begitu saja, hujan keemasan turun di Istana Ungu dan langsung terbentuk menjadi lautan di bawah bunga astral ilahi. Ketika energi astralnya mulai bermanifestasi menjadi samudra keemasan, pil emas di atas bunga astral ilahi berubah menjadi inti dan Lin Yun akhirnya mencapai alam inti Elysium. Di alam Empyrean, energi asal akan berubah menjadi cair ketika berubah menjadi energi astral. Itu adalah proses yang sama, hanya saja cairannya adalah emas. Lautan emas tampak seperti sebidang tanah tandus yang sangat luas dan tampak seperti abadi, tanpa riak sedikit pun di permukaannya. Pada kenyataannya, tidak mungkin untuk diguncang, dan bahkan sulit untuk menciptakan riak. Inilah perbedaan antara alam inti Elysium dan alam Empyrean. Setelah mencapai alam inti Elysium, energi astral seseorang akan mengalami transformasi dan menjadi lebih padat. Inti Elysium yang melayang di atas seperti gunung yang menekan seluruh lautan, dan hanya inti Elysium yang dapat menggerakkan lautan emas yang dimanifestasikan dengan energi astral. Ukuran samudra untuk kultivator alam inti Elysium biasa paling banyak hanya 10 kaki, dan 100 kaki untuk para jenius. Hanya para transenden yang bisa melebihi lebih dari 100 kaki, tapi 3 atau 400 kaki adalah batasnya. Tidak banyak orang yang bisa seperti Lin Yun, yang mencapai 1000 kaki saat dia mencapai alam inti Elysium. Besarnya samudra berarti bahwa jumlah energi astral yang bisa dia tampung jauh lebih tinggi daripada ahli alam inti Elysium lainnya, dan ini berarti dia akan bisa bertahan lebih lama dalam pertempuran, melepaskan jurus yang lebih kuat selama pertempuran. Lin Yun merasa senang. Pikirannya tenggelam ke dalam inti Elysium pada bunga astral ilahi. Inti Elysium itu tidak besar dan seukuran setengah kepalan tangan bayi. Pada permukaan inti Elysium, ada sebuah tanda suci berwarna perak. Apabila cahaya bersinar terang, cahaya yang menyilaukan dipancarkan dari inti Elysium. Itulah kira-kira efek yang berasal dari rune suci gagak emas. Ketika Lin Yun membuka matanya, tatapannya tertuju pada Lil Purple dan tersenyum. Permaisuri, saya telah berhasil. Lumayan, jawab Lil Purple. Dengan satu pikiran, sepasang sayap emas terbuka di belakangnya, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah. Detik berikutnya, dia sudah muncul di belakang Lil Purple. Sangat cepat. Lil Purple terkejut karena seni mengejar matahari ilahi adalah teknik gerakan yang terkenal di era kuno. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat jurus itu. Saat sepasang sayap gagak emas terlipat di hadapannya, itu terbentuk menjadi penghalang dan percikan api terbang ketika mereka berbenturan bersama.
Setiap bulu itu sebanding dengan artefak suci, tajam dan diselimuti cahaya suci kuno. Ketika Lil Purple melihat ini, itu membuat Lin Yun terlihat seperti dewa kuno, luar biasa dan agung. Menyimpan sayap gagak emas kembali ke dalam tubuhnya, Lin Yun sangat bersemangat karena sepasang sayap itu terlalu kuat. Lebih jauh lagi, dia bisa mengendalikannya seperti lengannya. Benar-benar berbeda dengan bagaimana dia memanifestasikan sepasang sayap dengan energi astralnya di masa lalu. Kamu sama sekali tidak terlihat emosional, senyum Lin Yun. Huff. Lil Purple mendengus. Dia secara alami tidak akan mengatakan betapa gugupnya dia sebelumnya. Bisakah saya berlatih pedang pemusnah dunia naga Phoenix sekarang? Jika Lin Yun ingat dengan benar, Lil Purple mengatakan dia bisa mulai mengolahnya setelah mencapai alam inti Elysium. Kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix dibagi menjadi skor pedang naga ilahi, skor pedang Phoenix dewa, dan skor pedang naga Phoenix. Lin Yun telah memahami lagu dancing ungu Phoenix dari pedang naga Phoenix, dan dia hanya kurang di alam tersebut. Sekarang dia telah mencapai alam inti Elysium, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sejujurnya, sutra pedang Ziyuan sudah kurang ketika dia mencapai alam Empyrean. Tentu, tapi tempat ini sepertinya tidak akan bertahan lebih lama lagi, kata Lil Purple sambil melihat sekeliling. Berapa lama tempat ini akan bertahan? Lin Yun dengan cepat bertanya. Tempat ini hanyalah tanah suci karena aliran waktunya berbeda. Jadi dia secara alami ingin memanfaatkannya sebanyak mungkin. Kira-kira setengah bulan, kurasa. Lil Purple menghitung dengan jari-jarinya sebelum menggaruk kepalanya, permaisuri ini tidak tahu tentang waktu yang tepat. Setengah bulan seharusnya sudah cukup. Lin Yun merenung sebelum tatapannya tertuju pada Su Xiao dan yang lainnya, kenapa mereka tidak bangun? Mereka baik-baik saja, kan? Mereka hebat, kata Lil Purple. Ketika ladang herbal dihancurkan sebelumnya, mereka telah menghabiskan setengah dari esensi yang tersisa. Kakek tua itu baik hati dan bahkan menggunakan cahaya suci hidup mati untuk melindungi mereka meskipun dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia memastikan bahwa mereka tidak akan hancur karena esensi herbal yang sangat besar di dalam tubuh mereka. Itu bagus, kalau begitu. Lin Yun melirik dan melihat bahwa Lil Red ada di antara mereka, berdiri dengan satu kaki, terlihat sangat menggemaskan. Tapi karena ini telah melibatkan pendeta Agung Kuksuan, ini membangkitkan emosi Lin Yun sekali lagi. Seseorang yang sedang sekarat membujuknya untuk tidak bersedih, dan dia telah merasakan terlalu banyak kehangatan dari Sifu Layu yang mendalam. Kakak senior Ye sepertinya berbeda sekarang. Lin Yun terkejut saat dia melihat ke arah Ye Ziling. Ye Ziling memiliki bunga salju yang menari di sekelilingnya, dan setiap bunga mengandung kekuatan yang menakutkan. Selain itu, dia juga memiliki petir yang berkedip-kedip di tubuhnya yang tampak seperti naga dewa. Hal yang paling aneh adalah saat naga suci itu bergerak, bunga-bunga salju di sekitarnya tampak bergoyang. Keduanya telah mencapai keseimbangan yang aneh, seolah-olah mereka adalah satu entitas sejak awal. Di saat yang sama, Ye Ziling memancarkan aura pedang tak terlihat yang bahkan membuat Lin Yun terkejut. Itu adalah sesuatu yang telah jauh melampaui batas niat pedang langit. Ini adalah keberuntungannya, kata Lil Purple. Setelah merenung sejenak, Lin Yun menarik pandangannya. Sebelumnya, ketika saya menyegel asal mula petapa agung, saya sepertinya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lil Purple melemparkannya tatapan yang berarti dia harus berhenti bertanya. Karena keduanya memiliki hubungan yang baik, Lin Yun secara alami menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Sepertinya seseorang benar-benar datang. Petapa Agung Kuksuan tidak mengatakan siapa orang itu dan Lil Ungu tidak berani memberitahunya. Ini tidak bisa membantu membuat Lin Yun penasaran tentang siapa orang itu. Meskipun dia penasaran, dia secara alami tidak bisa menebak siapa itu, bahkan jika dia berhasil mematahkan kepalanya memikirkannya. Dia pasti tidak akan bisa menghubungkannya dengan Yu Qingfeng. Pinjamkan seruling bambu giok ungu ilahi kepada permaisuri ini. Lil Purple meminta seruling itu dan melanjutkan, kita tidak punya banyak waktu tersisa. Kita hanya punya waktu 15 hari, dan waktunya terlalu singkat bagimu untuk mempelajari jurus pedang pemusnah dunia naga. Jadi, izinkan aku membantumu. Tidak lama kemudian, musik seruling bergema saat Lil Purple meniup seruling sambil duduk di atas pedang salju. Saat rambutnya mulai bertebaran, menjadi seputih salju dengan matanya yang berkedip-kedip, membuatnya terlihat seperti seorang dewi saat dia memancarkan temperamen halus. Saat musik bergema, Lin Yun bisa mendengar dao yang sangat besar yang terkandung di dalam musik. Lin Yun dengan cepat duduk dan mengeluarkan 9 ramuan suci, membiarkan mereka melayang di sekelilingnya.
Saat musik seruling bergema, pikiran Lin Yun segera tenggelam ke dalamnya dan terkejut saat mengetahui bahwa musik itu dapat memandu sirkulasi energi astralnya. Pada saat yang sama, nada pedang naga Phoenix yang sulit dipahami sebelumnya tiba-tiba menjadi mudah baginya. Tiba-tiba, Lin Yun membuka matanya dan melihat tanda emas dan merah tua di dahinya bersinar. Pada saat ini, dia tahu bahwa Lil Purple telah mengaktifkan dua rune dewa asal, dan dia tahu bahwa ada biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukannya. Saat Lil Purple mengangkat kepalanya, dia bertatapan dengan Lin Yun. Pada saat ini, mereka hanya berbicara melalui mata mereka, dan mereka mengerti apa yang ingin dikatakan satu sama lain. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun memejamkan mata dan mulai mengedarkan skor pedang naga ilahi dan skor pedang Phoenix Dewa. Saat riak menyebar di atas samudra keemasan, energi astralnya yang tak terbatas mulai mengalir melalui nadinya dalam pola yang rumit, mengikuti jurus pedang naga Phoenix. Banyak meridian yang tidak dia perhatikan dibuka oleh energi astralnya. 3 hari kemudian, Lin Yun praktis mengkonsumsi satu ramuan suci setiap hari sambil berlatih sutra pedang naga Phoenix, secara bertahap memungkinkannya untuk pergi ke jalan yang benar. Pada saat yang sama, kabut emas mulai keluar dari tubuhnya yang menjelma menjadi seekor naga dan burung Phoenix. Saat mereka saling terkait, mereka terbentuk menjadi aura pedang yang tak terbatas. Begitu saja, 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Lin Yun telah mengkonsumsi ke-9 obat mujarab suci dan tidak punya pilihan selain menggunakan pil asal naga yang diberikan kepadanya oleh Feng Jue. Di saat yang sama, dia juga telah menghabiskan hampir semua pil astral ilahi dan cairan suci naga sejati untuk membawa skor pedang naga ilahi dan skor pedang Phoenix Dewa ke tingkat pertama. Meskipun dia baru mencapai fase awal dan masih membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk mencapai level pertama yang lengkap, garis besar naga ilahi dan Godly Phoenix secara bertahap terbentuk di atas samudra emas. Selain itu, ada juga kabut emas samar-samar di atas samudra emas. Energi astral yang terkandung di dalam kabut itu sangat menakutkan. Paling tidak, itu telah mencapai ketinggian yang mengejutkan Lin Yun. Inikah aura pedang naga Phoenix? Hanya dalam waktu 13 hari, Lin Yun telah mengedarkan 108 siklus jurus pedang naga Phoenix. Berkali-kali, naga suci dan Phoenix suci hancur berkeping-keping, tapi dia akhirnya berhasil. Tidak hanya dia harus menguras semua energi mentalnya, tapi dia juga harus menanggung rasa sakit yang luar biasa setelah melalui begitu banyak siklus. Tapi meski begitu, dia masih kekurangan satu langkah terakhir, yaitu menyatukan naga ilahi dan Godly Phoenix. Tapi dia sudah mencapai batasnya setelah dia menghabiskan semua sumber dayanya. Beberapa waktu kemudian, Lin Yun membuka matanya dan menjentikkan jarinya, memenuhi seluruh tubuhnya dengan kabut emas sebelum berkumpul di ujung jarinya. Saat aura pedang meledak dari tubuhnya, getaran pedang membuat seluruh langit dan bumi bergetar. Ketika dia menyerangkan sinar pedang yang kuat dari jarinya, sinar itu langsung merobek ruang di depannya. Ruang di depan seperti gunung es dengan retakan yang menyebar, terkoyak oleh aura pedang. Aura pedang naga Phoenix. Lin Yun bergumam dan terkejut. Dia belum sepenuhnya berhasil dalam kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix, dan aura pedang naga Phoenix yang dimanifestasikan oleh energi astralnya sangat kecil. Tapi meski begitu, kekuatannya yang menakutkan sangat mengejutkan. Ketika musik seruling berhenti, pikiran Lin Yun tenggelam dan sayap gagak emas terbentang di belakangnya. Dengan sekejap, dia meraih Lil Purple, yang jatuh dari Snow Heat Blade, ke dalam pelukannya. Melihat wajahnya yang pucat, Lin Yun tidak bisa menyalahkannya sama sekali karena dia melakukan semuanya untuknya. Jangan lakukan ini lagi di masa depan, kata Lin Yun sambil merasakan hatinya sakit. Bagaimana jika aku melakukan ini lagi? Lil Purple membantah. Bukankah kita sudah sepakat bahwa kau tidak boleh menggunakan rune ilahi lagi? Kamu sudah berjanji padaku. Lin Yun bertanya dengan nada serius. Ya, permaisuri ini sudah berjanji padamu. Wajah Lil Purple pucat saat dia mengertakkan gigi, tapi kenapa? Semua orang bilang kau akan dibunuh oleh Qin Chang, jadi apa kau ingin aku melihatmu dibunuh oleh mereka? Apakah kamu pikir kamu benar-benar kuat? Kamu tidak tahu seberapa kuat Qin Chang karena dia telah mengembangkan aura naga emas. Aku hanya tidak memberitahumu seberapa kuat dia. Lin Yun bingung ketika mendengar itu karena dia benar-benar tidak tahu. Kamu adalah orang pertama yang dilihat permaisuri ini setelah 100.000 tahun, dan kamu berjanji bahwa kita bertiga akan selalu bersama. Mata Lil Purple berkaca-kaca saat wajahnya menjadi semakin pucat. Suaranya mulai terisak saat dia melanjutkan, bagaimana jika dia benar-benar membunuhmu? Apa yang harus dilakukan permaisuri ini?
Kau tidak boleh menyalahkanku karena aku akan melakukannya lagi di masa depan. Lil Purple mungkin terlihat tidak pernah menganggap sesuatu dengan serius, suka menyombongkan diri, dan kejam dengan kata-katanya, tetapi dia tidak akan mendengarkan siapapun ketika dia menjadi keras kepala. Mendengar apa yang dikatakan Lil Purple, Lin Yun tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu harus berkata apa. Apa yang telah dia lakukan sehingga dia pantas mendapatkan burung phoenix untuk menangis untuknya. Di saat yang sama, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan Lil Purple menderita keluhan di masa depan. Jika ada yang ingin menyakitinya, maka mereka harus melewati mayatnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebelumnya? Jiang Liken adalah orang pertama yang pulih dari pembatasan. Saat dia menggosok lehernya, dia bisa merasakan sakit yang datang dari lehernya yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Kembalilah dan istirahatlah, kata Lin Yun. Oke. Lil Purple mengangguk saat dia kembali ke kotak pedang. Bab 1349 Terobosan ke Alam Inti Elysium. Bulu-bulu gagak emas. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam saat dia meraih bulu-bulu itu. Beratnya jauh melebihi imajinasinya dan bahkan lebih berat dari pedang bayangan petir. Orang harus tahu bahwa pedang bayangan petir itu beratnya mendekati 100 kuali. Jika dia memicu rune ilahi, beratnya akan meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan. Lagi pula, bisa dibayangkan betapa kuatnya pedang bayangan petir saat dia hampir mematahkan lengan Qin Chang. Ini mungkin tampak seperti membual, tapi Lin Yun sudah memiliki 100 kuali kekuatan. Kemudian lagi, mampu melepaskan kekuatan ledakan 100 kuali dan mengangkat 100 kuali adalah dua konsep yang berbeda. Paling tidak, seseorang membutuhkan setidaknya 1000 kuali untuk mengangkat beban seberat 100 kuali. Tetapi jika fisik seseorang tidak cukup kuat, mereka dapat mengedarkan energi astral mereka untuk melakukannya. Jika tidak, para kultivator yang tidak melunakkan tubuh mereka bahkan tidak akan mampu mengangkat artefak suci. Tapi yang membuat Lin Yun terkejut adalah bulu-bulu gagak emas lebih kecil dari pedang bayangan petir, tapi jauh lebih berat jika dibandingkan. Bulu-bulu gagak emas adalah tempat esensi tubuh berada, seperti tulang asli naga. Tidak semua tulang naga bisa disebut sebagai tulang sejati. Hanya tulang di depan dada yang bisa disebut tulang sejati yang bisa melahirkan rune suci asal. Lil Purple menjelaskan, melihat bahwa Lin Yun sepertinya tidak mengerti bulu-bulu gagak emas. Saat bermain dengan bulu-bulu gagak emas di tangannya, dia merasakan aura tajam yang menusuk yang sebanding dengan niat pedang langit, dan itu terasa alami. Jika seseorang mengaktifkannya dengan energi astral atau niat pedang, itu bisa dianggap sebagai harta karun yang kuat. Bagaimana kamu memperbaiki ini? Niat pedang langit saya tidak bisa meninggalkan bekas apapun, tanya Lin Yun. Kamu benar-benar bodoh. Jangan bilang kau akan memakannya. Kau pikir memurnikan bulu-bulu gagak emas sama dengan memurnikan ramuan suci. Lil Purple berkata dengan jijik. Lin Yun memasang ekspresi canggung saat dia mengatakan itu, karena dia tidak punya pengalaman. Biar ku berikan padamu bagian alam inti Elysium dari seni mengejar matahari ilahi, kata Lil Purple sambil meletakkan jarinya di depan dahi Lin Yun. Ketika Lin Yun memejamkan matanya, gelombang informasi yang tak terbatas mengalir ke dalam pikirannya. Bagian alam inti Elysium adalah awal sejati dari seni mengejar matahari ilahi. Bagian alam istana ungu dan alam jiwa surgawi hanyalah tingkat pemula. Bagian alam istana ungu dan alam jiwa surgawi dianggap sebagai fondasi sebelum menumbuhkan segel gagak emas untuk memanifestasikan sayap gagak emas. Sesaat kemudian, Lin Yun tiba-tiba membuka matanya. Mengerti? Lil Purple bertanya. Menganggukkan kepalanya, Lin Yun mengedarkan segel gagak emas dan membiarkan bulu-bulu gagak emas melayang di depannya. Saat dia meremas tetesan esensi darahnya dari jarinya, esensi darah jatuh ke bulu-bulu gagak emas. Karena dia memiliki fisik bawaan sage naga biru, darahnya bersinar dengan cahaya keemasan samar yang membuatnya terlihat luar biasa. Ketika darah jatuh ke bulu-bulu gagak emas dan menyatu ke dalamnya, fluktuasi menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya. Beberapa waktu kemudian, gelombang aura menakutkan dipancarkan dari bulu-bulu gagak emas. Permaisuri, berapa lama saya harus bertahan? Lin Yun bertanya dengan suara lemah dengan wajah pucat. Darah itu bukanlah tetesan darah biasa, tapi tetesan darah dari hatinya, dan setiap tetesan mengandung esensinya. Jadi, setiap tetesan itu mewakili vitalitas yang tak terbatas. Hampir sampai. Lil Purple menjawab karena itulah satu-satunya cara dia harus menjawab. Tapi saat dia selesai, bulu-bulu gagak emas mulai meleleh menjadi cairan emas.
Cairan itu seperti magma cair pada suhu tinggi dan mengeluarkan tekanan yang menghancurkan. Mundur. Lil Purple menarik Lin Yun dan mundur 10 langkah ganjil. Saat cairan emas berubah menjadi bola menyala keemasan, cahaya yang menyilaukan bersinar seperti matahari yang cerah di ruang ini. Ya Tuhan! Lin Yun bisa merasakan aura menakutkan yang dipancarkan dari matahari, dan dia juga bisa merasakan vitalitas yang berasal dari matahari. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah burung gagak emas itu akan hidup kembali. Sekarang, Lil Purple berteriak. Ingat, saat kau menyempurnakannya, kau harus membuka segel pertama. Kau tidak hanya harus menanamkan rune suci gagak emas di inti Elysiummu, kau juga harus memanifestasikan sayap ilahi gagak emas. Ini berarti Anda harus melakukan banyak hal dan ini adalah sebuah tantangan. Tapi tidak ada alternatif yang lebih baik. Jika Lin Yun memiliki rune suci asal lainnya, maka dia tidak perlu mengambil risiko untuk melakukan banyak tugas. Tapi dia tidak punya pilihan sekarang. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun mengedarkan seni mengejar matahari ilahi dengan energi astralnya, membentuk segel gagak emas dengan tangan kirinya sambil mengulurkan tangan kanannya untuk berjalan keluar. Saat dia mengedarkan seni mengejar matahari ilahi, Lin Yun mulai memancarkan cahaya astral dari tubuhnya, menyinari dia dengan cahaya terang yang membuatnya terlihat halus. Asimilasi. Setelah Lin Yun mendekat, dia menarik dengan tangan kanannya dan matahari emas memasuki tubuhnya. Energi yang berkobar seperti naga menyala yang terbuat dari magma emas saat memenuhi tubuhnya. Lin Yun tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat butiran keringat mengalir di dahinya. Ketika cahaya keemasan bersinar keluar dari pori-porinya, dia merasa seolah-olah fisiknya akan hancur berantakan. Ketika matahari keemasan memasuki tubuhnya, Lin Yun duduk dan meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Dengan satu pikiran, Lin Yun membuka lapisan pertama dari pembatasan pada kunci rahasia Kuksuan. Dalam sepersekian detik, jantung Lin Yun berkobar dengan darahnya yang mendidih. Tubuhnya juga mulai memancarkan cahaya keemasan saat setiap helai rambut dan seluruh darahnya menjadi keemasan. Lin Yun, cepat! Sirkulasikan energi astralmu untuk memurnikan energi ini. Suara Lil Purple dengan gugup bergema. Bahkan jika itu adalah lapisan pertama dari pembatasan, hanya 1/1000 dari kekuatan asal mula petapa agung benar-benar menakutkan. Ketika pembatasan pada kunci rahasia Kuksuan mengendur, sebuah lubang merobek hati Lin Yun. Setiap kali jantungnya berdenyut, energi yang kuat akan menyembur keluar dan mengalir ke seluruh tubuhnya, mengalir ke setiap sel. Saat energi astral bersirkulasi, kekuatan dari asal mula petapa agung mulai tumbuh di dalam meridiannya. Begitu saja, kultivasi Lin Yun dengan cepat meningkat. Di bawah energi yang menakutkan ini, 10 ramuan suci yang telah disiapkan Lin Yun tidak ada gunanya. Ketika Lin Yun mengendalikan nafasnya untuk mengedarkan energi astralnya, dia mengendalikan magma menuju segel gagak emas. Di saat yang sama, dia juga harus mengekstrak rune suci asal, dan ini berarti dia harus fokus pada 3 tugas. 4 jam kemudian, kultivasi Lin Yun mencapai puncak alam inti Elysium setengah langkah, dan energi astral di samudra auranya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. 49 bunga astral iblis di samudra auranya juga mulai bersinar terang saat mereka mulai melahap kekuatan asal mula petapa agung. Seiring berjalannya waktu, 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Tubuh suci tubuh naga biru bawaan Lin Yun terus tumbuh lebih kuat saat magma emas bahkan mewarnai tulang-tulangnya dengan emas dan tanda naga ungu dapat terlihat berkedip-kedip di permukaan tubuhnya. Saat menerima pembaptisan dari asal mula petapa agung, kultivasi Lin Yun meningkat dan tubuh suci tubuh naga biru bawaannya juga semakin kuat. Tapi Lin Yun merasa ada sesuatu yang kurang, seperti sebuah lukisan yang membutuhkan sentuhan akhir. Jika dia tidak dapat menemukan sentuhan terakhir ini, maka dia akan meninggalkan penyesalan, bahkan jika dia mencapai alam inti Elysium. Jadi dia mulai menjadi cemas saat dia bertanya-tanya apa yang kurang. Tiba-tiba, Lin Yun berpikir tentang konvergensi 7 bunga. Dia telah mencapai konvergensi 7 bunga saat dia berada di alam jiwa surgawi, yang memungkinkannya memiliki fondasi yang kuat dibandingkan dengan empirean lainnya. Sekarang dia akan mencapai alam inti Elysium, bunga astral iblis juga perlu mengambil langkah lebih jauh atau dia tidak akan bisa membuat terobosan. Bunga astral iblis perlu melangkah lebih jauh atau semua usahaku di alam jiwa surgawi akan sia-sia. Lin Yun mengertakkan gigi dan dengan paksa menekan auranya agar tidak membuat terobosan. Begitu saja, 3 hari telah berlalu dan fisik Lin Yun mencapai batasnya. Dia juga mulai melayang di langit tanpa ada yang tahu dengan lingkaran cahaya keemasan bermekaran di belakangnya.
Tiba-tiba, suara keras bergema dari tubuh Lin Yun dengan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. 49 bunga astral iblis di lautan auranya telah hancur pada saat yang sama dengan kekuatan yang mendominasi melonjak keluar. Saat sebuah lagu suci tiba-tiba bergema di seluruh penjuru, rasanya seolah-olah seseorang telah menembus batas dan mencapai keabadian. Pada saat berikutnya, energi spiritual di sekelilingnya menyapu dan melahap semua kelopak bunga. Saat bunga astral iblis mulai menghilang dari samudra aura Lin Yun, mereka berkumpul kembali di Istana Ungu dan terbentuk menjadi bunga emas dengan 49 kelopak. Bunga astral ilahi. Lil Purple berseru. Dia tidak percaya bahwa Lin Yun benar-benar berhasil membiarkan bunga astral iblis berubah menjadi bunga astral ilahi di alam inti Elysium setengah langkah. Tapi itu masih kurang karena dia tidak menanamkan rune ilahi di atasnya. Meski begitu, itu masih cukup mengejutkan. Setelah bunga astral ilahi terbentuk, itu hanya akan memurnikan dan memperkuat energi astralnya, itu juga bisa memperkuat fisiknya. 1 jam kemudian, energi astral tak terbatas terisi dari Istana Ungu dan terbentuk menjadi pil emas. Ketika pil emas terbentuk, Lin Yun bisa merasakan niat pedangnya, pemahaman bela diri, dan semua teknik kultivasinya mengalir ke arah pil emas. Saat inti Elysium terbentuk, nafas Lil Purple menjadi tergesa-gesa dengan gugup. Dia berteriak, Lin Yun, rune suci asal. Jangan lupakan rune suci asal. Jika inti Elysium diperbaiki, maka akan terlambat. Lin Yun merasakan bulir-bulir keringat bergulir dari dahinya saat gelombang panas meledak dari tubuhnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan segel gagak emas. Jika dia tidak bisa memanifestasikan sayap ilahi gagak emas, maka dia tidak akan bisa mengekstrak rune suci asal. Dalam hati mengeluarkan raungan, Lin Yun memutuskan untuk mengambil risiko dan semua pakaiannya menghilang. Saat cahaya keemasan menggeliat di punggungnya, pil emas di atas bunga astral ilahi di Istana Ungu masih melahap semua pemahaman bela diri dan energi astral di lautan auranya. Lin Yun bisa merasakan bahwa jiwanya pun akan tersedot, dan rasa sakit yang luar biasa hampir membuatnya pingsan. Sekitar setengah dupa kemudian, Lin Yun mengaum untuk melampiaskan semua rasa sakit yang telah dia tanggung. Pada saat yang sama, sepasang sayap emas berkedip-kedip dengan kilau logam dan mulai tumbuh dari punggungnya. Pada saat berikutnya, sepasang sayap emas itu telah tumbuh hingga hampir 20 meter panjangnya, menutupi semua cahaya di dunia saat muncul. Akhirnya, Lil Purple menghela napas lega. Dia sangat gugup sebelumnya, seolah-olah dia yang berada di posisi Lin Yun.